penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Saya sendiri Rizda dari SD Negeri 8 Baktia Barat yang akan berperan sebagai pengamat. Saya Mutia Sari dari SD Negeri 5 Baktia Barat sebagai coach. Saya Suyanto dari SD Negeri 8 Cotgire sebagai koci. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Rizda. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Mutia. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Rizda bagaimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah saya baik juga Ibu. Oh iya, Ibu ingin melakukan coaching bersama Pak Sianto ya Bu? Iya Bu. Baik Ibu, di sini saya berperan sebagai pengamat ataupun observer yang nantinya akan melihat proses coaching Ibu bersama Pak Sianto. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait tentang rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya Ibu. Yang pertama, saya harapkan dalam proses coaching, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya berharap juga Ibu bisa menerapkan alur tirta dalam proses coaching nanti yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana bisa dipahami Bu Mutia? Insya Allah bisa Bu. Baik. Bu Mutia, di sini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Tentu boleh Bu. Baik. Yang pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching mana nih yang akan Ibu kembangkan? Yang pertama Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah pertama kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali, berarti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi ini Bu, kompetensi spesifik yang mana nih yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti intinya di sini dalam proses coaching kali ini Bu Mutia ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik Bu Mutia, pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nantinya nih Bu? Saya ingin pada coaching kali ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, berarti yang jadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan di mana si coaching ini nantinya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, kemudian memiliki rencana ataupun langkah sebagai solusi dari permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Bu Mutia, terima kasih atas jawabannya. Sekarang Bu Mutia boleh melakukan coaching bersama Pak Sianto dengan sebaik-baiknya ya Bu. Oh ya Bu, nanti setelah selesai proses coachingnya boleh kita ngumpul sebentar ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mutia. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Yanto. Oh iya, tadi Bapak WA saya katanya ada yang ingin bicarakan. Iya, ini Bu, saya lagi butuh teman cerita, sharing-sharing lagi Bu. Oh boleh Pak, kebetulan saya juga lagi tidak ada kesibukan yang lain. Saya lagi bingung nih Bu, mau cerita, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya. Wah kelihatannya berat ini Pak Yanto ya. Soalnya sampai menganjal. Kalau boleh tahu
Jadi begini Bu, ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di sekolah, terutama di kelas. Saya sering melihat dan mendapati anak-anak membuang sampah sembarangan. Ya, terkadang ada yang buang sampah tidak pada tempatnya ataupun di laki-laki meja anak-anak gitu. Berarti arah pembincangan kita sekarang Bapak ingin membahas tentang masalah yang Bapak hadapi, yaitu anak-anak yang membuang sampah pada tempatnya. Gitu ya Pak? Betul Bu. Saya ingin mencari solusi bagaimana supaya anak-anak ini bisa membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang sampah tidak pada tempatnya akan lama-lama menjadi bau begitu Bu. Iya, saya sangat paham itu Pak Yanto. Namun sebelum kita mencari solusinya Pak, apakah Bapak Yanto mengetahui kira-kira penyebab apa anak-anak suka membuang sampah sembarangan? Menurut saya kalau alasan anak-anak membuang sampah karena tongnya itu jauh, itu nggak mungkin. Karena di setiap kelas itu ada tong sampah. Semua fasilitas sudah disediakan, cuma kesadaran anak-anak yang kurang. Mereka masih membuang sampah sembarangan gitu. Baik Pak, berarti menurut Pak Yanto anak-anak kurang sadar untuk menjaga kebersihan ya Pak, sehingga mereka membuang sampah sembarangan, gitu ya Pak? Iya betul Bu, memang sih tidak semua, tapi kebanyakan begitu. Selain kurangnya kesadaran dari si anak, kira-kira penyebab yang mungkin Bapak ketahui apa ya? Iya mungkin anak-anak itu tidak tahu bagaimana bahaya atau dampak dari buang sampah sembarangan itu. Padahal kalau kita buang sampah sembarangan itu akan dapat menimbulkan penyakit dan nyamuk itu semakin banyak di laki-laki anak-anak. Berarti saya dapat menangkap bahwa selain kurangnya kesadaran diri dari si anak, terus anak-anak itu belum mengerti dampak dari membuang sampah sembarangan. Begitu ya Pak? Iya. Nah, dari beberapa penyebab yang sudah Bapak Yanto gambarkan, kira-kira menurut Bapak apa sih ide dan rencana yang cocok dilakukan untuk menyadarkan anak-anak jangan membuang sampah sembarangan? Saya punya rencana sih Bu. Nanti di tengah-tengah pembelajaran untuk jeda supaya mereka rest, atau saya akan menayangkan video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Dari situ anak-anak bisa melihat langsung. Karena kalau cuma dibilang saja mungkin anak-anak masih kurang paham. Tapi kalau dikasih tayangan video mereka akan paham. Iya, menayangkan video ya Pak ya. Bagus itu Pak. Terus langkah selanjutnya yang bisa Bapak lakukan? Selain menayangkan video, mungkin bisa dengan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak begitu. Iya, bagus. Berarti selain dengan memutarkan video biar lebih konkret ya Pak ya, Bapak juga akan membuat poster keyakinan kelas yang di dalamnya ada kesepakatan untuk menjaga kebersihan. Ya benar Bu. Luar biasa ide Bapak Yanto. Yang Bapak berikan sangat bagus. Nah, kira-kira komitmen apa yang bisa Bapak lakukan agar semua rencana berjalan dengan baik? Iya Bu, mulai besok saya akan mempraktekkan rencana saya. Saya akan menayangkan video edukasi tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Terus saya akan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Jika ada anak-anak yang melanggar, saya bisa melakukan segitiga restitusi gitu Bu, supaya anak-anak bisa bertanggung jawab. Bagus Pak, lebih cepat lebih baik. Terus menjalankan rencana Bapak itu harus mendapat dukungan dan bantuan. Siapa saja yang Bapak perlukan? Iya Bu, dalam menjalankan rencana saya ini pastinya saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya butuh dukungan dari teman sejawat seperti guru PAI, guru PJOK, karena mereka juga bisa mengajar
di kelas saya. Jadi kami bisa bersama-sama memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan membuang sampah sembarangan. Iya benar, berarti Bapak di sini menerapkan kolaborasi ya. Ini memang luar biasa loh Pak. Wah, nggak terasa nih Pak, seru sekali perbincangan kita hari ini. Tadi di awal Bapak menceritakan masalah Bapak tentang anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian Bapak sudah memberikan ide-ide dapat melakukan. Sangat luar biasa ya. Kira-kira gimana perasaan Bapak sekarang? Iya Bu, ini ternyata setelah saya mengobrol dengan Ibu, pikiran saya jadi plong, tidak ada yang mengganjal. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Alhamdulillah, saya sangat senang dengan kabar dari Pak Yanto ini. Tidak ada gundah gulana lagi ya Pak ya. Saya sangat mengapresiasi usaha Bapak. Saya yakin dengan komitmen Bapak semuanya akan berjalan dengan baik. Oh ya, kalau sudah diterapkan nanti boleh nih berbagi cerita lagi bersama saya bagaimana perkembangannya. Baik, insya Allah minggu depan kita jumpa kembali ya. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih sama Bapak karena dengan bercerita dengan Bapak saya juga dapat banyak ilmu. Oh ya, ada lagi yang ingin Bapak bicarakan? Saya rasa untuk hari ini tidak ada lagi Bu. Baik, kalau begitu saya pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mutia. Alhamdulillah Bu Mutia sudah melakukan coaching dengan Pak Suyanto dan saya tadi sudah mengamatinya ya Bu. Bagaimana Ibu, berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah lancar Bu. Baik Bu Mutia, di sini saya minta waktu Ibu sebentar karena ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan dan apa saja yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu Rizka, selama coaching berlangsung saya sudah melakukan proses coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian saya juga menerapkan potensi coaching yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga melakukan proses coaching secara alur-alur. Baik Bu Mutia, memang benar seperti yang sudah Bu Mutia sampaikan, itu juga sesuai dengan catatan saya ya Bu. Di sini di catatan saya, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan. Ini terbukti ketika Bu Mutia tadi ngobrol dengan Pak Suyanto, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mempunyai prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi atas permasalahan yang dihadapinya, dan Ibu juga sudah memaksimalkan potensi dari si coaching. Kemudian selain itu Ibu juga sudah menggunakan kompetensi inti dari coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang paling penting nih Bu Mutia, dari proses percakapan Ibu tadi, Ibu juga sudah menggunakan alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si coaching, kemudian Ibu juga sudah membimbing coaching untuk membuat rencana aksi, serta Ibu juga sudah menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri si coaching agar rencana aksi itu dapat berjalan dengan baik. Secara umum, Ibu Mutia sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa nih Bu. Yang terakhir nih Bu, untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu tingkatkan? Untuk ke depan mungkin saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh agar coaching berasa lebih didukung dan terbuka untuk menceritakan masalahnya.
dan saya pun lebih fokus sehingga mampu menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kehadiran penuh ya Bu, bagus sekali. Semoga kompetensi ini segera bisa Ibu maksimalkan dan kompetensi yang lain semakin dipertajam ya Bu. Saya juga berharap semoga proses coaching ini bisa menjadi bekal bagi Ibu untuk melakukan proses coaching ke depannya. Baik Bu Mutia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sehat selalu dan tetap semangat ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mutia.